Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita belajar tentang konsep disiplin positif. Saya mau mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu guru bisa mendisiplinkan murid? Apakah kepala sekolah yang bisa mendisiplinkan murid? Atau orang tua? Atau diri murid itu sendiri? Ini suatu pertanyaan. Nah, terus bagaimana cara mendisiplinkan murid? Bagaimana cara membuat murid tersebut bisa disiplin? Nah, terakhir dari pertanyaan tadi, sebenarnya siapa toh yang bisa mendisiplinkan murid? Ini pertanyaan utamanya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita ini. Kebanyakan kita guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin, begitu kan? Nah, mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu bisa disiplin, pasti mereka akan mudah dalam belajarnya, begitu kan? Pasti nanti kalau anak sudah disiplin, belajarnya itu berhasil. Apakah demikian? Nah, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu guru sependapat dengan ini? Marilah kita bahas tentang makna disiplin. Disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir saja. Hukuman itu tidak digunakan sama sekali kalau perlu. Itu sebagai alternatif terakhir. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan? Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan. Ya, orang-orang bahkan siswa-siswa itu merasa benar tidak nyaman dengan adanya disiplin. Dia pengen bebas. Nah, terus bagaimana ini? Kita sekarang disuruh menciptakan murid yang merdeka. Kita sering mendengar merdeka belajar. Apakah dengan merdeka belajar kita merdeka, bebas, semua bebas? Bukan. Ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bukan merdeka sebebas-bebasnya, harus memiliki disiplin pada diri kita sendiri. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari dalam, motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Nah, benarnya apa sih merdeka? Kita ikuti atau kita ambil makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya. Nora mung lepasing pamrih nging uga kuat kuasa amandiri piyangga. Yang artinya begini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini ya, sekali lagi, bukan tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ya, apa artinya? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang umum.
Itu ya. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan pertanggungjawaban itu adalah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang umum, memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan dari luar. Luar itu ekstrinsik, bukan itu ya, motivasi dari diri sendiri. Nah, mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika di masyarakat kita saling belajar, saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena merasa seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa selalu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Mari Bapak Ibu kita coba ya, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana perilaku kita? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kita datang pagi, kita masuk mengajar tepat waktu. Nah, mari kita tanya pada diri sendiri, pada Bapak Ibu. Nah, apakah karena ada dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain? Perlu diketahui ya Bapak Ibu, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit misalnya itu, atau ketidaknyamanan. Ya kan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ada tujuan tersembunyi. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari entah itu teman, dari itu kepala sekolah, atau dari yang lainnya? Pernah? Untuk mendapatkan hadiah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah itu muncul itu ya untuk mendapatkan hadiah. Nah, apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu itu? Nah, mari Bapak Ibu kita pelajari 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini perlu diketahui bahwa orang itu bertindak kadang hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut teori motivasi perilaku manusia, ini ada tingkat yang paling rendah, Bapak Ibu ya, dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, mungkin psikologis mungkin, atau tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, bila mereka melakukan tindakan tersebut, ini adalah salah satu tindakan yang pada prinsipnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, nah, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya yakin anak-anak kita itu pernah melakukan, bahkan kita sendiri melakukan sesuatu pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya kan? Nah, salah satu motivasi adalah ini tadi, untuk mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu pernah diklat kan? Harapannya apa? Ya, mendapatkan sertifikat. Ini adalah tujuan, salah satu tujuan Bapak Ibu mungkin. Tapi tujuan benar bukannya itu, bukan untuk mendapatkan sertifikat atau penghargaan, bukan. Benar mendapatkan ilmunya. Tapi secara singkat biasanya kita mudah-mudahan kita dapat sertifikat, gitu kan. Nah, motivasi ini setingkat lebih tinggi di atas motivasi hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, apa yang akan saya dapatkan?
Nah, ini penghargaan ya. Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini motivasi kedua. Motivasi yang ketiga apa? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi itu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memotivasi ini, memotivasi saya ingin seperti ini sehingga saya semangat. Saya ingin menjadi misalkan kepala sekolah sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk berbagai kegiatan, entah itu diklat, entah itu mencari ilmu dalam bentuk-bentuk lain. Ini salah satu motivasi mendapatkan yang mereka inginkan. Itu ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan jadi orang seperti apa ya bila saya melakukan ini? Itu pertanyaan yang ada dalam pikiran. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat dari dalam internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif itu sebenarnya apa? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga itu motivasi untuk menjadi seperti apa pada murid-murid kita, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan disiplin positif ini ya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai, memiliki tujuan dari dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita.